Sekarang pertanyaannya, setelah syahadat, apa ibadah lisan yang paling utama? Apa ibadah lisan yang paling utama setelah syahadat? Apa? Quran. Ibadah lisan paling utama setelah syahadat kita adalah Quran. Karena Quran itu adalah kalamnya Allah. Perkataan Allah. Kalau orang ingin bicara pada Allah, dia sholat. Kalau orang ingin agar Allah bicara pada dirinya, baca Quran. Baca Quran. Quran itu adalah komunikasi antara Allah dengan diri kita. Baca Quran. Bagaimana urutan berinteraksi dengan Quran? Tapi sebetulnya yang paling penting itu bukan pada membacanya, tapi interaksinya. Nah, kalau kita sudah bahas interaksi, itu bertingkat-tingkat. Interaksi paling rendah itu adalah dia mulai belajar membaca. Dari abatasa, dan itu ibadah yang besar nilainya. Meskipun cuma abatasa, itu nilainya besar. Kalau dia sudah bisa membaca abatasa, dan selanjutnya dia mulai kemudian melancarkannya. Dan orang yang membaca Quran geral-geral itu jangan pernah berkecil hati. Nabi mengatakan, man qara'al Qur'an wa huwa yatata'ta falahu ajron. Barang siapa dia baca Quran dan dia terbata-bata, dalam bahasa kita grotal gradul, maka baginya 2 pahala. Pahala apa yang dia baca dan pahala kesusahan yang dia jalani. Tapi bagi orang yang membacanya lancar apa? Memang nilainya sangat besar. Ma'al safaril kiramil bararah. Dia berada bersama para malaikat yang dimuliakan Allah. Besar nilainya. Kalau dia sudah melancarkan, ibadah selanjutnya apa? Dia akrab dengan Quran. Katakan sehari 1 halaman. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan, karena sekarang itu Quran itu sudah Quran terbitan Madinah atau standar Madinah, maka tolong ukuran membaca Quran itu jangan pakai rukuk nggih. Sujud saat ini. Enggak ada sujud istilahnya. Kalau dulu kita pakai rukuk, itu karena kita masih pakai mushaf lama. Kalau yang mushaf baru, cetakan baru itu, modelnya penataan ayatnya, jadi ayatnya itu nggak ada yang berubah, jelas nggak ada. Quran itu nggak ada ayat yang berubah. Tetapi penataan layoutnya itu sudah 1 juz 20 halaman. Lalu kemudian rukuknya dihilangkan, karena rukuk itu berkaitan dengan topik-topik. Topik itu maksudnya apa? Ayat ini sampai ayat ini temanya ini. Ayat ini sampai ini temanya ini. Tapi dia selalu nyambung. Itulah yang disebut dengan munasabah. Quran itu meskipun kayaknya berbelok pembahasannya, dia selalu serasi. Itu namanya munasabah. Dia ngalun terus. Nah, lalu berkaitan dengan itu, bacanya paling enak halaman. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Dan kalau bisa 1 juz 1 hari, bagus. 1 juz 1 hari, bagus. Itu 20 halaman. Para sahabat Nabi itu khatamnya seminggu sekali. Para sahabat Nabi itu khatam seminggu sekali. Dari Jumat ke Jumat itu mayoritas. Ada yang lebih ekstrim 3 hari sekali khatam. Yang paling bandel membaca 1 hari sekali khatam. Tapi ketika sudah sepuh, ketika sudah tua, beliau menyesal. Karena Nabi merekomendasikan paling cepat itu hanya 3 hari sekali. Ketika beliau kekeh membaca sehari sekali, ketika beliau sepuh, beliau sedih itu karena tidak bisa menjaga konsistensinya karena udah sepuh kan, fisiknya udah melemah. Dan berkaitan dengan membaca, Bapak Ibu sekalian yang perlu kami ingatkan, tolong ya, kalau memahami membaca itu tidak sama dengan yang namanya membaca dari mushaf atau dari Quran. Kalau panjenengan umpamanya Ramadan disuruh membaca banyak ayat Al-Quran, pertanyaannya kalau nggak bawa Quran gimana caranya? Dari ingatan. Membaca itu asalnya dari ingatan. Hanya kemudian kalau kita membaca dari mushaf ada pahala lebih. Tapi kalau nggak bawa dari ingatan, loh Pak saya itu hafalannya cuma sedikit ya. Ya udah itu aja yang diulang-ulang. Mengulang-ulang Al-Fatihah sampai 100 kali sampai lengket di hati jauh lebih baik dibandingkan kita membaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena asalnya Quran itu yang paling penting bukan seberapa banyak dibaca, tapi seberapa banyak lengket dia di hati kita. Dia akan mempengaruhi jiwa dan kesadaran kita. Jadi kalau umpamanya wah Ramadan, ora iso maca apa enggak bawa mushaf mau baca Quran, ya udah Al-Fatihah ingat ulang-ulang aja Al-Fatihah. Ingatnya kulhu aja sampai lengket. Selengket-lengketnya. Nah, di antara sesepuh habaib itu turunan Nabi ya, itu ada yang saya lupa namanya itu,
Bayangin, saking dia itu lekatnya sama Al-Quran, itu ketika masuk kamar mandi harus gigit lidah. Karena apa? Dia tuh di mana tuh baca Quran? Di mana aja baca Quran? Lah nggak usah jauh-jauh, ibu saya itu ya sekedar dulu santri itu. Itu dulu ketika saya kecil baca Quran itu sambil masak itu saya langsung salah le itu. Sampai mangkel itu. Salah baik, kapan bener itu? Ya, sekedar santri. Padahal, tapi kalau orang yang sudah lengket, itu nggak bisa bayangin itu dimanapun baca Quran. Kalau masih ingat beberapa 10 tahun yang lalu ada yang namanya Toba-Tobai. Toba-Tobai itu ketika ngomong semua mesti ayat. Minta air aja dia bisa mengeluarkan ayatnya itu. Saking lengketnya dengan Quran, luar biasa. Nah ketika dia masuk kamar mandi, Habaib ini dia lidahnya ditahan karena apa? Dia nggak mau di dalam kamar mandi dia masih baca Quran. Lidahnya digigit ya. Setelah keluar baru bisa baca Quran lagi. Saking lengketnya pada Quran, luar biasa. Gitu. Tapi setelah orang membaca lengket itu ada tahap selanjutnya lagi. Dia fahami maknanya, dia jalani konsekuensinya, dia perjuangkan itu. Dulu negara kita ini didirikan oleh para ulama. Baca sejarah baik-baik. Negara ini didirikan oleh para ulama. Dan di antara yang diminta ulama dulu adalah memasukkan 7 kata dalam Pancasila. Tetapi karena kita menghargai dan menghormati yang non-muslim, akhirnya terpaksa kata-kata itu dihilangkan. Saat itu muslim 95%. Tetapi mereka melapangkan hatinya untuk menghilangkan 7 kata, yaitu kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Padahal syariat Islam untuk siapa? Pemeluknya. Yang non-muslim dia tidak akan terganggu. Tetapi karena setelah perdebatan panjang, maka kemudian kalimat itu hilang dari Pancasila. Jadi 17 Agustus kita merdeka, 18 Agustus kalimat itu hilang. Kalimat itu hanya berdiri selama 1 hari. Sidang konstituante tahun 58, 57 sampai 59 diperjuangkan ulang, tetapi tidak berhasil. Ketika reformasi 98 sempat diusahakan kembali, tidak berhasil juga. Ya sudah, masih panjang. Upaya kita untuk mewujudkan Al-Quran itu menjadi aturan hidup masih panjang. Itu Quran. Lalu di bawah Quran, apa ibadah lisan di bawah Quran? Oh ya, tadi berkaitan dengan Quran, ini untuk memacu Quran ya, karena itu kan fokusnya Quran ya. Berkaitan dengan Quran, kalau Ramadan itu hukum dasar adalah memperbanyak. Jadi kalau para sahabat Nabi yang khatamnya seminggu sekali, kalau sudah masuk Ramadan dia khatamnya 3 hari sekali. Bagi yang 3 hari sekali, dia khatamnya sehari sekali atau 2 hari sekali. Dan dalam sejarah yang paling banyak membaca Al-Quran selama Ramadan itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu khatam 60 kali dalam bulan Ramadan. Sehari sekali, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan betapa bersih. Nah ini dia kaidah Quran Bapak Ibu sekalian yang harus. Kenapa kita sulit membaca Al-Quran? Satu, kalau kemampuan teknisnya sudah hilang. Nyatanya banyak orang tuh bacaan Qurannya tuh lancar tapi berat baca Qurannya. Kenapa? Utsman bin Affan mengatakan tidak akan puas orang membaca Quran kecuali dosa-dosa dalam hatinya. Setiap dosa itu membentuk kerak di dalam hati kita, dan setiap kerak itu kalau kita baca Al-Quran kita kayak diamplas itu. Dan coba Anda baca Quran banyak, rasanya perih di hati itu. Kenapa? Karena kita tuh seperti ngamplas hati kita dari dosa-dosa kita. Setiap dosa yang kita lakukan dia berkerak dalam hati kita. Dan coba rasakan kalau Ramadan. Kalau Ramadan kita berpuasa, kita menyedikitkan makan, buka pun kita makan seperlunya, sholat kita perbanyak, lidah kita jaga, sedekah kita perbanyak. Pas Lebaran, lihat, rasakan. Kalau Lebaran ketemu saudara-saudara ngomong ngalor ngidul nggak jelas, lihat, hatinya pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena hatinya sudah terkondisi dengan ketaatan. Ketika dia bebaskan lidahnya kembali, hati itu akan mulai rasakan perih kembali karena dosa-dosa yang nempel di hatinya. Namanya kalau orang yang baca Quran itu yang paling berat itu apa? Ngelawan hatinya. Jadi dan kalau orang mau ngos-ngosan itu betul-betul, makanya disebut dengan jihadun nafas. Jihad melawan diri kita itu apa? Di antaranya itu memaksa diri kita membaca Quran sebanyak-banyaknya sampai ngamplas hati kita bersih itu. Makanya kalau orang bacaan Qurannya banyak itu, wah itu rontok hatinya itu. Minta ampun tuh. Perihnya hatinya kalau orang dosanya banyak dan baca Quran banyak itu rasanya itu luar biasa. Nah, ibadah turunan dari Quran itu apa? Setelah Quran apa yang di bawahnya? Zikir. Zikir itu ada semua bentuk mengingat Allah. Dan asalnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah,
zikir itu adalah ibadah yang paling utama. Karena asalnya semua ibadah wajib itu berfungsi untuk zikir. Tapi bentuknya khusus. Sholat itu zikir, tapi caranya khusus dan nggak boleh ditinggalkan. Sedangkan kalau zakat, dia ibadah harta, dia nggak masuk. Kalau puasa, dia mengandung zikir juga. Haji juga iya. Dan zikir itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, asalnya adalah kita selalu melibatkan Allah dalam setiap kondisi kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang dia ingat pada Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Dan asalnya doa dan zikir itu dua hal yang sama. Doa dan zikir itu adalah hal yang sama. Bedanya doa itu mengandung permintaan, zikir itu mengandung sebutan. Makanya kalau zikirnya itu ada permintaan, itu sama dengan doa. Contoh, kita masuk kamar mandi. Kita masuk kamar mandi itu zikir toh apa ada doanya? Ada doanya, wong kita minta perlindungan kok. Kita masuk kamar mandi itu kita sadar di dalam kamar mandi itu isinya penyakit semua itu. Makanya kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Keluar dari kamar mandi, kita bersyukur. Kita mengucapkan ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Karena selama di kamar mandi kita nggak boleh berzikir. Ghufranaka. Lalu kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi azhabana anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari penyakit dan menyembuhkan kami. Ada permintaan. Dan asalnya zikir itu di semua. Moga. Silakan. Asalnya Ibu sekalian dirahmati Allah, di semua kondisi ada zikirnya. Ketika naik kita ada zikirnya, turun ada zikirnya dan sebagainya. Dan turunannya sebelah 9/4 ya. Kita ringkas, sisanya kapan-kapan. Si panjang. Ini materi seringkas-ringkasnya soalnya. Terus turunan di bawah zikir itu apa? Semua perkataan baik itu ibadah lisan. Pokoknya saya punya guru meninggal tahun lalu, sedih sekali rasanya. Namanya Ustaz Dihyatun. Itu kalau ngomong sama orang tuh nggak ada kecuali baik. Bahkan baru kenal itu, woi, kaifa haluka min aina anta deh. Masya Allah, subhanallah, kuliah di mana tuh? Jadi ngomong itu kayak semua dirinya itu diserahkan pada orang yang mendengarkan. Jadi ketika beliau meninggal itu kita, aduh, kehilangan sekali itu. Beliau itu kalau ngomong itu adanya tuh ucapan baik semua, Masya Allah. Sampai orang yang nggak setuju pun beliau mengatakan, beliau itu orang baik itu. Luar biasa tuh, lidahnya itu yang keluar tuh baik. Sampai marahnya itu nggak ada yang namanya bentakan atau kata-kata kasar, nggak ada. Cuman paling kaifa kamu gimana itu paling cuman gitu ya. Luar biasa. Ketika belum meninggal itu kita, ya Allah, kehilangan itu. Lidahnya itu bagus, baik sekali lidahnya itu. Nah, semua perkataan yang baik itu ibadah. Termasuk apa? Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, ibadahnya gimana? Mingkem gitu. Diam tuh. Kenapa diam? Daripada saya keluar kalimat yang jelek, mending diam. Itu ibadah lisan. Ibadah lisan. Termasuk ibadah lisan itu pengajaran ini, ibadah lisan. Ngajar ngaji ibadah lisan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahasan yang lainnya berkaitan dengan turunan sholat, zakat, puasa dan haji, insyaallah kawan-kawan, insyaallah di lain waktu. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa lisairil muslimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.